Selamat sore Bu M. Apa kabar hari ini semuanya berjalan dengan lancar semua? Alhamdulillah baik, lancar Hmm. Pak. Kemarin untuk supervisinya juga sudah dijalankan dengan baik semua ya, semoga ya. Iya sudah Pak. Hmm. Terakhir kemarin dengan jadwal Bapak Jaya Kusuma Pak. Aja itu semua ya. Iya. Oh, dia mengajar di kelas berapa? Kelas 6 Pak. Kelas 6 ya. Sangat baik Bu Emil. Jadi pada sore hari ini pertemuan ini hanya mengkonfirmasikan apakah kemudian benar ada coaching klinik pada sore hari ini. Betul sekali Pak. Ini setelah dilakukan supervisi kemarin sebagai bentuk tindak lanjut kepada Bapak Jaya Kusuma, hari ini saya meminta waktu Bapak Jaya Kusuma untuk melakukan coaching. Ya tujuannya untuk kita sama-sama refleksi dan evaluasi bersama Pak Jaya Pak. Oke, baik. Dengan refleksi ini, Ibu memiliki apa namanya istilahnya rencana ke depan ya. Betul. Untuk kalau boleh mengetahuinya bahwa tujuan Ibu mengadakan coaching klinik itu untuk apa? Tentunya untuk perbaikan Mm-mm. apa yang sudah ada di satuan pendidikan kita ya Pak ya. Dari strategi mengajar, lalu juga dengan dari kepuasan orang tua juga kita mau melihat bagaimana ketercapaian materi dan apa namanya respon anak-anak dan juga tentunya untuk Pak Jaya sendiri sebagai guru kita harus terus meningkatkan potensi dan kemampuan profesionalitasnya dia, salah satunya dengan coaching ini supaya kita sama-sama bisa menggali, merefleksi apa yang sudah baik dan menjadi potensi sebagai kekuatan dari Pak Jaya Kusuma tersebut Pak. Baik, jadi pada coaching ini tidak untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang betul Ibu ya? Tidak Pak. Tidak ya, jadi bentuk tindak lanjut, refleksi sebagai penguatan dan menentukan langkah strategi ke depan agar lebih baik lagi Pak. Oke, baik. Jadi secara tidak langsung bahwa dengan coaching ini nanti akan ada hal yang diharapkan didapatkan dari sekolah ini ya Ibu ya. Iya, Pak. Boleh dikemukakan Ibu. Jadi harapan-harapan apa yang kemudian ingin dicapai dari coaching ini? Tentunya yang ingin diharapkan dari tindakan coaching ini adalah satu perbaikan ya Pak, perbaikan dari strategi proses pembelajaran yang ada karena kemarin kan saya juga sudah melihat bagaimana Pak Jaya Kusuma menyampaikan materi saat supervisi, lalu kita mau menggali sama-sama apa yang menurut Pak Jaya sendiri apa yang harus ditingkatkan dari beliau agar proses pembelajaran sesuai dengan arahan kurikulum merdeka ya Pak. Tapi untuk coaching ini bukan hanya untuk Pak Jaya saja kan? Betul Pak, bukan untuk Pak Jaya saja, tapi juga untuk sama-sama kita melihat seperti yang tadi saya katakan. Sama-sama baik dari saya juga nanti ini juga bisa menjadi acuan pembelajaran untuk rekan-rekan lain. Jadi sama-sama belajar. Baik. Oke, baik. Jadi untuk coaching klinik ini kita mulai saja Ibu. Baik Pak. Jadi nanti saya izin untuk memperhatikan dan mengobservasi proses berjalannya coaching klinik di sini Ibu ya. Baik. Maka kemudian kalau ditanya sudah ada atau belum, nanti akan kita refleksikan sesudah. Baik. Ibu, silakan Ibu. Saya izin ya. Selamat kerja ya. Bagaimana? Sorry Ibu. Salah. Ya, selamat sore. Iya. Terima kasih ya Pak ya waktunya. Sore hari ini sengaja memang saya panggil di sore hari ini karena supaya tidak mengganggu aktivitas dan kesibukan Bapak di kelas tadi. Jadi supaya Bapak fokus terlebih dahulu dengan anak-anak di kelas, lalu Bapak bisa mempersiapkan juga untuk hari berikutnya. Jadi saya memang menyeting waktu atau mengatur waktu dengan Bapak sore hari ini. Semoga Bapak tidak keberatan ya Pak ya. Oke, alhamdulillah. Baik Pak, untuk sesi coaching hari ini apakah Bapak sudah siap? Ya, pertama-tama saya izin menyampaikan ya Pak ya, bahwa coaching ini saya tidak menilai
benar salahnya Pak. Saya tidak bermaksud untuk mencari-cari kekurangan Pak Jaya dari supervisi kita kemarin. Tapi tujuan coaching ini salah satunya kita sama-sama diskusi ya Pak. Siap. Begitu. Baik, sebelumnya apa yang Bapak harapkan di awal ini apa yang Bapak harapkan dari coaching kita hari ini? Apa yang menjadi harapan Bapak dari diskusi kita hari ini? Ya, tentunya saya perlu ya yang namanya itu perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran kelas, karena saya sebagai manusia tanpa salah pasti saya melakukan kesalahan tersebut, entah dari metodenya, penggunaan medianya, penerapan strategi pembelajarannya seperti itu. Jadi saya harapkan ya nanti ada perbaikan-perbaikan setelah melakukan diskusi kita ini. Baik, jadi saya garis bawahi ya Pak ya, tujuan yang Bapak harapkan dari pertemuan kita sore hari ini nantinya akan ada perbaikan dalam proses pembelajaran Bapak. Betul? Betul. Betul. Tadi Bapak mengatakan adanya perbaikan-perbaikan. Iya. Nah, jika kita lihat kembali ke belakang kemarin Pak saat pelaksanaan supervisi. Nah, apa tuh yang Bapak rasakan? Ya, tentunya saya melakukan suatu pembelajaran yang dimana setiap proses pembelajaran pasti ada persoalan-persoalan yang muncul itu. Salah satunya ya ada anak murid yang ketika saya mentransfer ilmu dalam mengajar, murid tersebut terlihat murung, ya, lesu, lemas, jadi tidak ada gairah untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi seperti itu. Saya rasa ada yang salah metode saya yang digunakan, entah itu penerapan metode strategi, penggunaan media pembelajarannya yang kurang tepat, atau cara saya menyampaikan tidak mengena di hati anak murid. Jadi mungkin ada salah satu anak yang terlihat ya tadi lesu, lemas, tidak bersemangat dalam pembelajaran. Jadi begitu sih. Baik. Jadi persoalan dari supervisi kemarin yang Bapak rasakan adalah munculnya persoalan anak yang terlihat murung. Nah, Bapak sendiri tadi mengatakan menyadari bahwa mungkin strategi yang diterapkan kurang ya Pak ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak, kemarin strategi seperti apa yang Bapak terapkan? Di hal-hal yang telah terjadi lah yang telah kita lakukan kami tentang membuat diskusi kelompok dan suatu pembelajaran, lalu penggunaan media teknologi ya cari gambar video untuk menarik minat pembelajaran anak di kelas. Nah, tapi ya mungkin tidak semuanya ikut serta dalam aktif dalam pembelajaran. Ya mungkin ada satu dua itu tadi yang terlihat murung, sedih, tidak bergairah atau tidak bersemangat dalam pembelajaran, Bu. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa saya harus mungkin dari ya pengelompokan diskusi itu mungkin saya akan random anak-anak murid yang terlihat ada yang pintar, ada yang kurang, dan ada yang sama sekali tidak paham. Jadi dalam satu kelompok saya akan melakukan pengelompokan yang cepat. Salah satunya ya, sebelumnya saya membuat asesmen diagnostik dulu. Jadi kita melihat beberapa kategori anak. Bahkan anak ada terdiri dari 3, ada yang bergaya audio, visual, dan kinestetis. Jadi kita buat asesmen diagnostik dulu. Jadi biar terlihat mana yang auditory, visual, audio. Jadi jelas sudah kita dapat laporannya, datanya, baru kita buat kelompok masing-masing. Jadi meminimalisir lah ya kemungkinan yang terjadi itu yang mungkin satu kelompok yang pintar semua itu kita hindari, tapi yang satu kelompok bodoh semua yang mohon maaf ya, yang satu kelompok yang sering beraktivitas berlebihan sehingga mengganggu
proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi ya seperti itu sih buat tujuan saya bukan gitu. Baik, luar biasa sekali. Saya apresiasi terlebih dahulu ya Pak ya, Iya, segala usaha yang telah Bapak lakukan saat supervisi kemarin ya Pak. iya, Nah, tadi Bapak mengatakan pengelompokan yang tepat. Nah, pengelompokan yang tepat seperti bagaimana itu Pak menurut Bapak? Kelompok yang tepat dikatakan itu indikator itu seperti apa itu kelompok yang tepat mungkin itu? dengan beberapa karakter kayak belajar anak. Ketika auditory kita taruh di satu kelompok, terus satu kelompok lainnya juga sama. Jadi biar berimbang, kita mix, kita gabungkan. Jadi yang auditory, visual, estetik, kita jadikan jadi satu kelompok. Jadi tidak dalam satu kelompok auditory semua tidak. Jadi kita mix beberapa kelompok menjadi satu bagian. Jadi biar pemerataan gaya belajar anak dalam satu kelompok. Jadi biar satu kelompok tersebut mengurangi indikasi apa ya gaya belajar anak yang berlebihan. Misalkan jika ditemukan atau disatukan gaya belajar yang sama, itu indikasinya akan apa ya, membuat dampak yang kurang baik untuk usaha. Contohnya kinestetik, jika disatukan semua kelompok, mungkin semuanya akan banyak aktif, tidak fokus dalam proses kegiatan diskusi kelompok. Jadi akan mungkin ada yang jalan-jalan, ada yang ngobrol, ada yang isengin temannya, atau isengin kelompok lain, jadi seperti itu. Kalau misalkan kayak auditory semua, mungkin dia sebagai pendengar saja, tidak aktif. Misalkan ada tanya jawab, ataupun ada kita membuat produk, project, poster misalkan. Jadi eh, kita harus seimbang dalam satu kelompok tersebut. Gitu. Jadi kaitannya seperti itu, perataan perataan kualitas pembelajaran anak masing-masing itu kita mix, gitu. Jadi tidak sebelah seperti itu. Ya, jadi dari pembagian kelompok tersebut, menurut Bapak kelompok yang ideal itu yang seperti apa? Artinya apakah harus ada di dalam kelompok itu ada audio, kinestetik, atau bagaimana? Ya betul, sudah saya sampaikan di mungkin pemerataan dalam satu kelompok. Jadi memberikan celah yang kurang di satu anak dan ada yang berlebih di satu anak, jadi saling melengkapi gitu dalam satu kelompok. Jadi tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kekurangan. Jadi idealnya seperti itu sih dalam satu kelompok. Dan mungkin nanti saya tambahkan beberapa strategi pembelajaran. Misalkan kita buat produk, project, yaitu tentang materi yang saya akan kemarin sampaikan itu tentang bilangan bulat negatif. Jadi gitu. Bilangan ya Pak Iya, ya? bilangan negatif. Mata pelajaran matematika. Jadi kan kemarin sih saya sudah melakukan itu, mengelompokkan, terus dalam satu kelompok membuat poster. Poster tersebut yang berisinya tentang angka bilangan. Jadi saya bagikan itu anak per kelompok, ada yang membuat poster angka 1, 2, 3, 4, 5, dan kelompok lain 6, 7, 8, dan sampai 20 angka bilangan yang berbeda setiap kelompok. Jadi di situ saya terapkan beberapa penguatan metode sebenarnya kayak kinestetik tadi juga ya, belajar auditory, visual. Jadi semuanya masuk dalam satu metode. Jadi yang kinestetik dia kan bergerak ya. Ya. Tangannya kan bergerak. Dia akan membuat suatu lukisan-lukisan yang indah. Visual juga melihat, auditory mendengar teman-temannya lagi bercerita atau apa kan, dia kasih ide, semuanya berkumpul jadi kelompok buat satu produk, yaitu poster. Poster itu ada angka bilangan 1, 2, 3, dan negatifnya min 1, min 2, min 3. Setelah selesai, jadi saya instruksikan ke anak itu poster tersebut dibuat sesuai dengan ukuran lantai kelasnya. Kalau udah kita perintahkan untuk menempelnya. Nah, itu juga termasuk. Ya, itu aja juga tuh kinestetik gitu. Jadi kinestetik wah itu senang sekali. Jadi dia nempel dengan rapi sih. Mungkin diawasi oleh
atau anggota yang lainnya, yang mungkin auditori atau visual. Jadi di situ ada keterampilan sosial emosional dulu. Jadi sudah menempel satu bilangan, nah, baru setelah itu kita demonstrasikan atau simulasikan materi yang kita sudah ajarkan konsepnya. Kan selama ini hanya konsep. Ini sekarang konteksnya sudah terlihat. Jadi kita langsung praktek langsung. Jadi semua anak yang bergaya karakteristik kinesthesis, audio, visual itu masuk semua tersebut ke dalam pembelajaran tersebut. Jadi anak bersemangat, fokusnya tuh meningkat, banyak belajarnya, mungkin sangat-sangat antusias kan. Jadi ya mungkin ya ini tadi dari awal ada satu anak yang terlihat murung, lebih lemes gitu, maksudnya kurang bersemangat dalam belajar. Jadi poinnya sih itu Bu, mungkin apa yang saya lakukan itu ya, apa yang kurang dari saya seperti itu. Mungkin saya akan terus mencari lagi. Intinya sih ya seperti itu. Saya sudah melakukan hal-hal tersebut dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillah sih 90% anak tuh semangat dan nilai itu juga hasilnya baik. Tuh, jadi setelah melakukan simulasi, proses simulasi tersebut sih berjalan lancar. Jadi kita kaitkan, kolaborasikan antara kelompok lainnya. Jadi satu kelompok praktek langsung. Jadi dia cara simulasi permainan dan pukulan. Jadi melompat, jadi melangkah ke depan dengan melompat. Jadi kan ada positif dan negatif. Jadi saya kurang ini Bu ini caranya. Kalau positif kan ini melangkah maju ke depan, jika negatif mundur ke belakang. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak kinesthetik sangat senang sekali. Jadi semua tersalurkan. Jadi ya cukup baik sih, signifikan, bagus. Apalagi yang sebagai penanya itu memberikan pertanyaan, tapi di kelompok lain mungkin yang gaya belajarnya audio atau visual, jadi berikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup variatif sih untuk kelompok yang melakukan simulasi tersebut. Jadi semua kategori karakter anak bisa melakukan hal tersebut, dari yang kurang, yang dan kustus tentunya, terus semua ya kita juga semua tersalurkan. Jadi tidak ada yang tidak bisa sebenarnya sih hal tersebut itu, kecuali kalau emang disabilitas ya maaf, yang nggak ada salah ya itu sulit untuk melompat. Ya, Jadi gitu, begitu sih Bu. menarik sekali Pak untuk rencana Bapak ya yang tadi Bapak katakan. Nah, menurut Bapak seberapa efektif dari rencana-rencana yang Bapak tadi sampaikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas tersebut? Kalau untuk value-nya sih saya apa ya Bu ya, yang saya rasakan aja saja Bu ya, dampaknya ya mungkin semua anak sih rata-rata sih sangat antusias, bersemangat. Mungkin pembelajaran tersebut akan dilaksanakan berulang kali gitu. Ya mungkin ada satu dua seperti saya sebutkan persoalan tersebut, ibaratnya ya semangat, letih, ya, lesu gitu. Makanya ini PR bagi saya nih, mengapa ya tersebut bisa demikian gitu. Ya, memang walaupun satu atau dua anak yang kurang bersemangat tetap harus kita perhatikan ya Pak ya. Nah, dengan aktivitas yang tadi sudah Bapak kemukakan, kira-kira langkah apa yang konkret akan bisa dilakukan atau diterapkan untuk menolong anak ini Pak, supaya dia ikut juga berantusias dengan proses pembelajaran Bapak, dia juga bisa berkolaborasi dengan aktif dengan rekan-rekannya. Kira-kira apa strategi atau langkah yang bisa Bapak ambil secara konkret? Oke, mungkin saya akan mencoba mencari beberapa referensi dari internet atau dari rekan sejawat. Saya bertanya ke kepala sekolah, mungkin dari rekan sejawat di luar sekolah gitu ya. Saya akan selalu mencari terus informasi-informasi mengenai persoalan tersebut. Mungkin saya akan
bertanya langsung pada orang tua murid tersebut, untuk entar mungkin dari beberapa masalah di rumah, bisa terjadi kan faktor kebutuhan dasar manusia dengan kita sudah belajar gitu kan ada apa rasa aman, ya rasa berpercaya, terus juga rasa senang, juga juga perlu makan ibaratnya Bu ya mungkin ya karena lesu lemes ini juga ya tidak makan tidak sarapan nih pagi hari mungkin ya mungkin nanti saya akan apa ya telusuri lagi terhadap orang tua tersebut. Oh benar, ya, saya akan tanyakan, saya akan diskusikan kembali terhadap orang tersebut. Itu mungkin jika kalau memang benar seperti itu ya saya berikan himbauan kepada orang tersebut untuk membuat sarapan untuk anaknya. Saya beri jelas penjelasan pemahaman bahwa sarapan itu penting supaya apa? Supaya energi anak bisa tercukupi untuk kegiatan pembelajaran selama belajar di kelas. Jadi tidak terlihat kelaparan, lesu, lemes. Jadi seperti itu sih Bu. Oke, baik Pak. Jadi saya ambil poinnya ya Pak ya untuk aktivitas yang akan Bapak bisa laksanakan ke depannya sebagai aksi nyata konkret dari hasil refleksi supervisi kemarin adalah Bapak akan mencari referensi ya Pak ya seperti yang tadi Bapak katakan, informasi dari rekan sejawat dan observasi. Ya, Seperti itu ya Pak ya. betul. Lalu dari langkah-langkah tersebut menurut Bapak apa yang menjadi tanggung jawab Bapak untuk bisa Bapak terapkan ke depan lagi? Karena pastinya ini nantinya kita akan melakukan supervisi lagi nih Pak. Nah, setelah supervisi lagi, kita lihat peningkatan-peningkatan yang sudah Pak Jaya lakukan setelah kita melakukan teknik coaching ini. Nah, apa yang dirasa menjadi tanggung jawab Pak Jaya terhadap proses pembelajaran Pak Jaya dan juga anak-anak di kelas? Oke, siap Ibu. Mungkin pertama-tama kita lakukan perencanaan dulu yang baik. Perencanaan itu yaitu kita konsepnya pada belajar ya tentunya beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran yang berdasar pada profil Pancasila. Kita sudah mengenal tersebut. Jadi dalam beberapa rangkaian kegiatan tersebut kita masukkan beberapa metode strategi penggunaan media pembelajaran yang variatif dan mendukung karakter anak masing-masing. Jadi kita buat langkah-langkah yang konkret tersebut berupa belajar yang ibaratnya sangat bervariatif. Jadi yang to date dengan kebutuhan zaman sekarang. Terus juga kita harus terapkan itu seutuhnya agar apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Jadi seperti itu sih. Baik, terima kasih untuk kesadaran tanggung jawab yang sudah Bapak kemukakan. Saya apresiasi dengan segala usaha yang telah Pak Jaya lakukan. Nah, nanti kita mungkin 2 minggu lagi ya Pak ya, bertemu untuk melakukan supervisi kembali. Nah, untuk kira-kira untuk 2 minggu ke depan Pak Jaya akan membawakan materi apa Pak? Oke, saya lakukan membawa materi yang berkelanjutan saat itu. Ya mungkin mengenai pemimpin makhluk hidup. Gitu. Jadi saya buat perencanaan sedemikian rupa, tak lupa metode strategi pembelajaran dan penerapan penggunaan media digital, media yang ada di lingkungan sekitar yang berkaitan dan tersinkronisasi dengan materi. Ya, tadi materi apa perkembangan makhluk hidup gitu. Jadi kan di samping secara konsep lakukan kita lakukan analisa dulu diagnostik yang tadi saya sebutkan tadi kita menganalisa gaya belajar anak itu seperti apa lalu tentu kita kelompok lagi seperti itu yang beraneka ragam karakteristik lalu kita lakukan dengan simulasi ilustrasi dan juga saya kan memodifikasi sistem pembelajaran pairing feature jadi kita biar makhluk hidup
Jadi saya akan membuat gambar digital lah ya, tapi akan saya print. Jadi prosesnya itu simulasi tersebut anak-anak 3 atau 4 orang ke depan mencari hewan yang sesuai dengan perkembangbiakannya. Tentunya sebelumnya saya buatkan poster terlebih dahulu di papan tulis kategori membiarkan hewan, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi anak-anak ke depan, ya 4 anak, dia mencari sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan. Jadi anak itu akan menempelkan di poster tersebut yang tepat dan percaya diri. Jadi semua karakter gaya belajar anak semua tersalurkan, estetis, audio, visual. Jadi seperti itu, dan mungkin ada beberapa pertanyaan formatif ya, buat ibaratnya kita menilai sejauh mana yang tersebut paham, lalu kita buka refleksi apa yang telah kita lakukan selama ini dalam pembelajaran. Ini adalah pasti ada kekurangan ya Bu ya, jadi kita apa hal di luar kendali, misalkan apa persoalan-persoalan, misalkan waktu atau apa kurang memadainya media yang kita ingin pakai bisa terpakai oleh guru lain. Jadi banyak sih persoalan-persoalan yang insya Allah saya akan rencanakan itu, saya siapkan dengan matang. Jadi seperti itu. Baik Pak, saya rasa apa yang menjadi rencana Bapak tadi yang sudah Bapak paparkan itu sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, saya tunggu untuk 2 minggu lagi rencana-rencana hebat Bapak untuk di kelas sama-sama kita laksanakan bersama. Saya yakin Bapak bisa melaksanakannya. Siap. Persiapkan dengan baik. Siap. Persiapkan dengan baik. Nanti kita akan bertemu lagi di 2 minggu ke depan. Siap. Materi tadi makhluk hidup tadi ya, Amin. membiarkan makhluk hidup. Saya rasa untuk coaching pada sore hari ini sudah selesai Pak Jaya. Siap, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Pak Jaya sangat kooperatif di sore hari ini. Terakhir dari saya mohon maaf jika ada tutur kata atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati Pak Jaya. Siap, Ibu. Masih. Terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Jaya ya. Siap, Ibu. Cukup ya untuk sesi coaching sore hari ini. Cukup Pak. Oke, baik. Apresiasi dari proses coaching ini. Saya apresiasi bahwa kemudian proses coaching pada sore hari ini sangat menarik ya untuk pembahasannya. Jadi untuk pembahasan yang pertama adalah tentang bagaimana seorang guru kemudian bisa menemukan masalahnya sendiri pada sore hari, bisa menemukan itu, kemudian juga ya kebaikannya terlihat sangat jelas. Namun izinkan saya ini Bu Emil ya, Iya. sebagai coach tadi ya. Nah, untuk saya bertanya dulu ke Bu Emil yang sebagai coach tadi. Kalau tadi Ibu apa namanya sampaikan atau tanyakan ke coach di situ kan sudah ada tujuan dijelaskan belum itu tadi? Sudah Pak. Pak Jaya menyampaikan tujuannya untuk membantu mengatasi permasalahan anaknya yang terlihat murung di kelas seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk semua hal yang berkaitan dengan hal kita tadi Ibu merasa sudah dijalankan semua Bu ya? Ya sudah Pak. Tadi di awal saya menanyakan tujuannya Pak Jaya sesi coaching hari ini, lalu kemudian beliau menjawab supaya dapat cerahan bagaimana mengatasi salah satu siswanya yang terlihat murung dalam pelajaran di kelas. Kemudian saya mencoba mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan, menggali masalah-masalah tersebut. Kemudian tadi seperti yang saya ungkapkan, mungkin ada beberapa kemungkinan yang terjadi anak tersebut belum sarapan sehingga dia mengakibatkan fisiknya lemah, kurang konsentrasi seperti itu. Oke, baik. Jadi
Memang betul sih yang disampaikan Bu Emil, yang dirasakan bahwa kemudian semua alur kita itu sudah kelihatan jelas di dalam coaching klinik barusan yang ya lakukan Bu Emil dan Pak Jaya ya. Tapi oke, baik Bu Emil, ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Namun untuk kemudian bagaimana tanggapan Bu Emil tentang Pak Jaya ini sebagai coach? Tanggapan saya sangat apresiasi ya Pak ya, pertama karena Pak Jaya sangat kooperatif, beliau mau percaya dan terbuka kepada saya sebagai coach, karena memang teknik coaching ini harus didasari rasa percaya ya Pak ya, Oke, supaya betul. apa yang diungkapkan itu sesuai dengan apa adanya, tidak ada unsur tekanan dari manapun, karena memang coaching ini untuk sama-sama kita refleksi ya Pak. Nah seperti itu, jadi saya merasa Pak Jaya sangat kooperatif sekali pada sore hari ini. Beliau juga menunjukkan sikap kooperatifnya dengan berani menilai dirinya sendiri, merefleksikan apa yang sudah beliau lakukan, baik secara kekurangannya. Lalu beliau juga kooperatif dalam mencari strategi yang harus beliau lakukan di kemudian hari. Seperti itu Pak, sebagai upaya dalam hal perbaikannya. Oke, baik. Jadi untuk harapan nih, jadi kita membicarakan tentang harapan. Harapan untuk selanjutnya tentang coaching klinik diterapkan di sekolah bagaimana Bu? Harapan saya coaching klinik ini akan berkelanjutan dan juga berkesinambungan ya Pak ya, karena tindakan coaching ini salah satu menurut saya membina silaturahmi juga ya Pak ya, di mana saya bisa berhadapan empat mata seperti ini dengan Pak Jaya, saya bisa melihat ekspresinya, di mana mungkin juga saya bisa melakukan pendekatan kepada Pak Jaya, kita sama-sama berdiskusi. Nah, dengan kita juga sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dasar manusia merasa diterima dan didengar ya Pak. Baik. Seperti itu. Jadi saya rasa coaching ini sangat penting Pak Oke. untuk dilakukan. Oke, jadi bisa disimpulkan sisi coach, kemudian ketika proses coaching ini sebagai coach, ya Ibu sebagai coach ya, bahwa kemudian ini akan sangat bermanfaat ya perbuatan. Oke. Oke, baik. Untuk Pak Jaya nih Pak Jaya. Siap. Pak Jaya, kalau menurut Pak Jaya nih, apa yang dirasakan pada saat proses coaching ini Pak? Pasal saya mungkin nervous. Nervous ya? Mungkin karena saya merasa ada yang kurang dari saya. Hmm. Tapi setelah bicara dengan gue ini secara khusus pada Tuhan lalu gue menerima dengan apa ada dan ramah juga Pak. Oke, baik. Terus juga saya menerima dengan tenang. Jadi tidak ada Nervous perasaan lagi. tertekan ya pada saat ini ya. Jadi sangat terbuka. Oke, Jadi untuk Pak Jaya nih, kalau menurut Pak Jaya pribadi, Bu Emil sebagai coach itu yang menurut pendapat Pak Jaya, ya tentunya sangat apa ya banyak sekali teman-teman yang ungkapkan. Setelah itu saya juga apa ya, bisa menggali informasi sendiri. oke, Dan yang ditanya gue ini saya tentunya dengan penuh rasa transparan, terbuka, enggak apa ya tanpa ada tekanan-tekanan. kanan ya. Dalam arti lain bahwa kemudian Bu Emil sudah menjalankan alur tinta dengan baik kalau menurut Pak Jaya sebagai coach ya Iya saat ini. iya betul. Jadi kita ini sangat-sangat sesuai. Sesuai ya. Profesional. Jadi Bu Emil menggali permasalahan yang ada, Iya. identifikasi, Betul sekali. terus kemudian menanyakan strateginya. Oke. Kalau dalam kondisi nyata nih ya, dan kondisi nyata dan Bu Emil adalah coach, itu kira-kira akan merubah pribadi Pak Jaya nggak? Atau misalnya akan memberikan motivasi atau Ya, tentunya
beda dengan kehidupan kita di sekolah masing-masing ya Pak ya. Ya. Mungkin di sini kita dapat pembaruan ilmu, Hmm. bagaimana sih cara coaching yang benar-benar tepat, Oke. terus juga kita cari dan dapat perawatan baru juga, teknik-tekniknya apa yang terbaik untuk klinik coaching itu. Oke, baik. Penutup ya, Bapak Ibu ya, Bu Emil dan Pak Jaya, jangan terlalu serius. Iya. Terlalu serius. Oke, baik. Secara sebagai kesimpulan ya, jadi sebagai kesimpulan bahwa secara keseluruhan semua alur kita yang dalam coaching, proses coaching ini sudah sangat terlihat sekali. Ya, sangat terlihat sekali dari yang pertama adalah menyampaikan tujuannya, jadi coach, dan kemudian menggali atau mengidentifikasi yang masalah, dan kemudian coach pun juga saya kira sangat terbuka itu ya, terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh PMI. Saya kira semuanya sudah baik. Tinggal kita semangat saja, kita motivasi diri kita sendiri untuk kemudian kita berkembang ya kan istilahnya. Dan semoga untuk pendidikan guru penggerak ini memberikan kita banyak ilmu tentang kita bisa tumbuh berkembang semua ya seperti yang disampaikan tadi oleh elaborator Christian Teguh tadi, Teguh ya, Christian Teguh, bahwa ketika guru itu jangan berhenti untuk belajar, ya kan, sampai kita selesai guru penggerak kita tetap harus belajar. Ya kalau seorang guru itu berhenti belajar artinya ya nggak usah jadi guru. Ya, dan mengatakan meskipun ada sedikit yang tidak setuju juga sebenarnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Jangan kaku-kaku gitu loh. Kita sholat dulu. Iya, ini Ternyata ini lebih dari 20